Umat sekalian, salam. Haleluya. Selamat Paskah. Mari kita memberikan salam Paskah satu kepada yang lain. Di samping kanan kirimu, kita bersukacita merayakan Paskah tahun ini. Saudara-saudari yang saya kasihi, berjalanlah bersama Tuhan dan lakukanlah pembaharuan hidupmu. Setelah mendengarkan kisah penciptaan yang luar biasa, kemudian kisah bagaimana Allah menyelamatkan umat Israel dari kejaran tentara Mesir, dan juga kemudian bagaimana Tuhan memberi hati yang baru melalui nubuat Yehezkiel, dan akhirnya pada bacaan Injil kita menyaksikan karya agung Tuhan. Saya sepanjang mendengarkan dan merefleksikan bacaan-bacaan malam ini, juga dalam Mazmur antar bacaan, terlihatlah bahwa Allah telah melakukan karya agung, karya besar dalam sejarah hidup manusia. Allah sedang melakukan karya besar itu, dan Dia akan terus melakukan karya-karya agungnya. Umat sekalian, merayakan Paskah adalah merayakan karya agung Allah dalam kehidupan kita. Allah membangkitkan Tuhan Yesus, Dia yang telah wafat di salib dan dimakamkan, kini bangkit dan hidup. Maka merayakan Paskah bagi kita adalah juga merayakan kemenangan kita yang bersatu dengan Kristus, yang mengalahkan kuasa kegelapan, kematian, dan juga kejahatan-kejahatan yang ada. Bersama Kristus kita bangkit jaya. Bersama Kristus yang bangkit, orang Kristen, pengikut Kristus sejati selalu bisa bangkit kembali, selalu bisa menang terhadap kejahatan dan antek-anteknya, walau harus melewati masa-masa sulit ataupun juga perjuangan. Benarlah Paus Fransiskus mengingatkan kita sekalian bahwa kita adalah manusia Katolik, tidak berhenti hidupnya di masa Jumat Agung, tetapi horizon hidupnya menjangkau Minggu Paskah. Saudara-saudariku yang saya kasihi, merayakan Paskah meyakinkan kita semua bahwa hidup yang sedang kita jalani dengan onak durinya, suka dukanya, pahit getirnya, tertawa tangisnya, bercampur baur, sebenarnya disiapkan oleh Tuhan sebagai suatu perjalanan hidup bersama Dia yang bangkit. Allah membangkitkan Yesus untuk menemani kita dalam perjalanan hidup ini. Maka Paskah ini mesti memberi semangat baru, mesti memberi makna baru pada diri Anda dan saya. Makna kita sebagai manusia, meyakinkan Anda dan saya, yakni bahwa kita adalah manusia
yang tidak pernah dibiarkan oleh Allah berjalan sendirian tanpa arah. Itulah hakikat kita. Kita diciptakan oleh Allah, kita diselamatkan oleh Allah, dan kita dijaga terus-menerus oleh Allah. Untuk itulah Dia membangkitkan Yesus yang berjalan bersama kita terus-menerus. Kita adalah manusia yang diberi roh oleh Tuhan sendiri. Roh yang membangunkan kita untuk memandang kehidupan ini dengan penuh optimis dan harapan akan terjadi yang lebih baik. Dan kita dibaptis. Pada saat dibaptis itulah roh Tuhan, karunia-Nya diberikan kepada kita. Kita pasti bisa melakukan kebaikan-kebaikan bersama Allah. Kita bisa menciptakan kemajuan-kemajuan positif dalam hidup pribadi kita maupun hidup bersama kita. Bersama Allah kita bisa menciptakan langkah-langkah baru dalam hidup persaudaraan, persekutuan kita di paroki-paroki kita. Dan tentu saja di tengah masyarakat Indonesia yang kita cintai. Kita pasti bisa memberikan sesuatu yang positif bagi bangsa ini, asal kita berjalan bersama Allah, mendengarkan dan siap dibimbing oleh roh Allah itu. Seperti dalam Nabi Yehezkiel yang tadi kita dengarkan bacaan yang dibacakan dari nubuat Yehezkiel yang mengingatkan umat Israel. Dan kita pada malam ini, Allah akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, akan kutaruh dalam batinmu, rohku akan diam di dalam batinmu. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus yang bangkit dituturkan dalam Injil Matius bab 28 ayat 1-10 malam ini tidak langsung kembali ke surga. Dia masih berada bersama kita dengan cara yang berbeda sebelumnya. Kita dengar tadi Maria Magdalena dan Maria yang lain belum memahami apa yang terjadi di kuburan Yesus. Tapi orang-orang ini, saudara-saudari, orang baik, amat mencintai Yesus. Karena itu mereka pagi-pagi sekali sebelum fajar menyingsing, mereka pergi ke kuburan. Dengan suatu pemahaman, dengan suatu keyakinan, pasti mayat Yesus, jasad Yesus ada di kuburan. Dan karena itu, karena kasihnya, seperti tradisi orang Yahudi, karena kasihnya, maka mereka pergi untuk merempahi jasad Yesus itu. Mereka belum mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam keterbatasan manusiawinya, orang-orang baik ini dan penuh kasih kepada Yesus masih berkeyakinan bahwa Yesus mati di kuburan itu. Tetapi saudara-saudari, sesuatu yang mengagumkan yang terjadi. Dan orang-orang baik ini, mereka tidak tertutup dalam tempurung keterbatasan manusiawinya. Mereka dibukakan oleh Allah dan mereka terbuka untuk menerima pewahyuan Allah, penyataan Allah kepada mereka. Dan tadi kita dengarkan bahwa melalui malaikat Tuhan mereka disadarkan akan karya agung Allah yang sedang terjadi
dalam hidup mereka melalui hidup Yesus. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dinyatakannya. Mereka diminta untuk pergi memberitahukan kepada saudara mereka, dan mereka diingatkan, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Nah, saudara-saudari, mereka terkejut. Tapi dalam keterkejutan, dalam keterbatasan daya otak, tenaga, dan pikiran, mereka terbuka. Mereka percaya. Maka reaksi mereka setelah mendengar itu, mereka cepat-cepat pergi untuk menyampaikan berita ini kepada murid-murid Yesus, teman-teman seperjuangan, teman-teman seperjalanan mereka selama ini. Seruan malaikat itu agar kembali ke persekutuan mereka, mereka turuti, kembali menyampaikan berita gembira itu kepada persekutuan mereka. Pengalaman kedua yang juga mereka alami dalam waktu yang singkat. Mereka sudah berjumpa dengan malaikat Tuhan. Tetapi kini mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus sendiri yang mengejutkan mereka, tetapi meneguhkan dan menguatkan kepercayaan mereka bahwa Sang Guru sudah bangkit. Dia adalah penyelamat, Dia hidup. Dalam kisah tadi dikatakan Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Kemudian Yesus melanjutkan dengan seruan ini, "Jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku." Supaya apa? Supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dengan Yesus itu menggerakkan mereka untuk bangkit. Memang mereka kemudian berangkat dari kubur dan mewartakan peristiwa yang luar biasa ini di luar batas pemikiran mereka. Namun mereka percaya dan memberitakan peristiwa ini. Nah, pertanyaan bagi saya dan juga kiranya bagi kita sekalian, saya mengajak kita sekalian malam ini juga berefleksi, apa maksud Yesus mengatakan bahwa mereka pergi ke Galilea? Bahkan bukan hanya Yesus, tetapi juga malaikat Tuhan. Pergilah ke sana dan beritahukanlah, aku menunggu mereka di sana. Dan kita akan melihat, bertemu di mana? Di Galilea. Mudah-mudahan juga di Bogor ini ya. Tapi Matius menulis di Galilea. Apa maksudnya? Perintah untuk pergi ke Galilea sebenarnya berarti Yesus hendak meneguhkan para murid dan pengikutnya waktu itu untuk, dalam bahasa saya, back to their first love to Jesus. Karena apa? Karena mereka berjumpa dengan Yesus, dipanggil oleh Yesus, dan mereka menjawab panggilan itu, mengikuti Yesus sepanjang hidup mereka di daerah Galilea. First love to Jesus is in Galilea. Maka Yesus mengingatkan mereka untuk bernostalgia tentang indahnya cinta pertama mereka akan Yesus.
mengingatkan dan menyegarkan jawaban cinta mereka untuk menjadi menjadi pengikut Yesus. Peristiwa penangkapan, penyaliban, dan wafat Yesus yang terjadi di Yerusalem membuat ikatan mereka dengan Yesus kocar-kacir. Mereka merasa seperti kehilangan harapan. Karena harapan mereka memiliki Yesus sang penyelamat yang berkuasa, tapi dia mati di salib. Tapi kini dia bangkit. Dia mengatakan, pergilah ke Galilea dan kita bertemu di sana. Nah, di Galilea inilah berarti bahwa Yesus menghendaki supaya mereka ingat kembali cinta mereka kepada Yesus, keterikatan mereka kepada Yesus, panggilan pertama mereka dan mengikuti Yesus, mengagumi Yesus dan mengikuti dan terikat sungguh-sungguh kepada Yesus. Hemat saya, saudara-saudari terkasih, inilah salah satu pesan yang menggetarkan hati kita semua dari Paskah ini. Menurut saya, ialah ajakan Yesus back to our first love, to Jesus. Dan untuk kita sekalian, saudara-saudari, ajakan itu juga amat penting. Mari kita kembali ke cinta kasih kita, cinta pertama kita kepada Yesus. Cinta pertama kita kepada gereja Katolik ini, kapan itu terjadi? Saat Anda dibaptis. Maka malam ini kita membaharui janji baptis kita. Artinya kita menegaskan kembali, oh ya, dulu saya pernah mengatakan ini, saya percaya kepada Yesus. Nah sekarang back to our first love, to Jesus. Dan back to our love to our Catholic Church. Karena dengan dibaptis, dengan memberi diri dibaptis, kita sebenarnya mau bergabung menjadi anggota gereja Katolik ini. Dan saya menjadi anggota gereja Katolik ini bukan karena dipaksa, tapi saya mencintai Tuhan Yesus dan mencintai gereja ini. Maka pesan Yesus, kembalilah ke Galilea. Kembalilah saudara-saudari ke cinta pertama kita dengan Yesus yang kita ungkapkan sungguh-sungguh pada saat kita dibaptis. Maka tatkala nanti Anda direciki dengan air baptis dan kita mengulang janji baptis, memang yang kita ulang ialah bahwa saya menolak setan dengan segala macam perkaranya, dan saya percaya kepada Allah, kepada Yesus Kristus itu, kepada gereja Katolik. Saya percaya sungguh-sungguh. Nah, itulah cinta pertama kita. Maka saya berharap saudara-saudari, malam ini kita kembali mengingat cinta kita ini, diteguhkan kembali. Tentu juga bisa dikembangkan agar lebih kontekstual dan lebih personal. Pesan Paskah ini juga untuk keluarga-keluarga, suami dan istri. Saya mengajak Anda back to your first love, yang dikukuhkan dalam sakramen perkawinan. Bisa jadi ada cinta pertama toh, tapi kemudian bubar itu. Lalu ada cinta yang kemudian begitu meyakinkan Anda, sehingga Anda memilih, inilah suami saya, inilah istri saya. Mungkin dalam perjalanan waktu ini, banyak tantangan hidup yang kadang-kadang mungkin membuat kocar-kacir kesatuan kita, barangkali juga sudah bosan. Tetapi bersama Kristus, pesan Kristus malam ini, kembali ke Galilea. Artinya, back to your first love. Kalau dalam keluarga tadi, ya kembali ke janji pernikahan Anda. Jangan kembali ke cinta pertama dulu. Mungkin itu waktu mahasiswa dulu ya.
Kan sekarang ada bahaya orang yang kumpul-kumpul dengan rekan-rekannya yang dulu semahasiswa atau apa, padahal sudah punya suami yang lain atau istri yang lain. Lalu mereka bilang, oh kita kembali ke cinta pertama lagi. Bukan itu maksud saya ya. Tetapi yang umum ialah bahwa kita semua ini mencintai Yesus Kristus, mencintai gereja Katolik kita. Amin. Mas saudara dan saudari, hal pesan Paskah yang lain ialah mari kita mengembangkan dan menyuburkan. Ya, saya pakai bahasa Inggris juga, sense of wondering. Perasaan mengagumi karya Allah. Kita sudah mendengarkan bagaimana Dia menciptakan alam semesta ini. Dengan kisah penciptaan tadi bahwa semua diciptakan baik adanya. Betapa luar biasa karya penciptaan Allah itu. Dan juga Dia menciptakan alam semesta ini. Hemat saya amat penting kita mengagumi, sense of wondering akan karya-karya agung Tuhan dalam hal menciptakan ini, karena orang yang mengagumi akan juga memunculkan dalam dirinya perasaan bersyukur kepada Tuhan. Dan syukur yang agung dan mulia itu kita ungkapkan dalam Ekaristi Kudus. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, sesungguhnya kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena karya besar Tuhan. Dan mudah-mudahan kita juga mengagumi sesama kita yang hidup bersama kita. Bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia ini menjadi teman seperjalanan saya. Bersyukur kepada Tuhan bahwa ada orang-orang yang baik dan banyak sekali orang baik di dunia ini dalam lingkungan hidup kami. Memang ada juga yang kurang baik. Untuk yang kurang baik ya sadarlah, bertobatlah. Tetapi dari pihak kita mengagumi betapa Tuhan juga berkarya melalui sesama saya. Maka jadilah saudara-saudari manusia yang berhati bersyukur, berterima kasih karena Kristus yang bangkit. Karya besar Tuhan mau berjalan bersama kita. Juga Dia berkarya melalui sesama manusia. Akhirnya saudara-saudari, yakinlah Allah menanamkan roh-Nya kepada kita agar kita semua mengembangkan diri, bertumbuh sebagai manusia Paskah yang memegang prinsip hidup ini. Ialah aku mau kreatif menciptakan hal-hal yang baru dan baik seperti Allah sendiri, dan aku mau menjadi manusia yang menyelamatkan seperti Allah menyelamatkan umat Israel. Dan karya penyelamatan Allah berlangsung terus sekarang ini. Slogan selamatkan sesama dan save our nature adalah misi kemanusiaan dan misi ekologis yang lahir dari merayakan Paskah. Penting sekali ini saudara-saudari, menyelamatkan sesama. Jangan kita terlibat dalam mafia perdagangan manusia, jual beli manusia yang ada di lingkungan hidup kita di Indonesia. Ini bukan menyelamatkan manusia, tetapi kita malah membuat orang menderita karena itu. Maka save our nature dan selamatkanlah sesama adalah misi kemanusiaan dan misi ekologis yang lahir dari merayakan Paskah. Haleluya, Tuhan bangkit, kita bangkit. Amin.